Halo Z-Friends semua, terima kasih buat yang sudah mensubscribe YouTube saya. Bagi yang belum, yuk be my Z-Friends dengan cara subscribe, komen, like, bahkan share kalau kamu suka. Karena dengan kamu mensubscribe YouTube saya, berarti kamu mendukung saya untuk memberikan banyak informasi, bahkan edukasi buat kamu semua Z-Friends. Terima kasih. Halo Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin. Mumpung lagi masa-masa work from home gitu ya, lagi masa-masa penyebaran pandemi corona, ada banyak banget pertanyaan ke saya sehubungan dengan keintiman ya, tentang hubungan suami istri dan virus corona. Kira-kira kalau misalnya melakukan hubungan seksual itu bisa terkena corona nggak sih? Gitu. Apakah infeksi menular seksual itu juga hampir sama dengan infeksi dari COVID-19 ini atau coronavirus ini gitu ya. Nah di sini saya perlu menjelaskan supaya para pasutri nggak panik lagi ya menghadapi pandemi ini, apalagi pas lagi masa-masa work from home atau di rumah aja. Jadi keintiman di masa COVID Corona ini khusus untuk pasutri ya. Biar jelasin jomblo nanti ya, sabar dulu ya Mblo ya. Kenapa saya ingin membuat artikel ini? Saya itu terinspirasi dari ini ya, bisa lihat ya, artikel dari Forbes gitu ya. Di sini Forbes itu membahas tentang Can I Have Sex? Jadi a guide of intimacy during coronavirus outbreak. Jadi ada beberapa juga tentang Can you have sex with COVID coronavirus spreading right now? Nah, saya juga kebetulan menerima semacam PDF gitu ya dari teman saya di New York, dan saya juga dapat dari teman saya yang di Indonesia. Dibilang, Mbak, lu mesti bahas dong nih. Wah bener juga gitu sih friends ya. Jadi di sini tuh dikasih tahu kalau yang ada guidance hubungan ini seksual ya, atau guidance senggama, lebih tepatnya guidance senggama versi New York City, which is interesting. Dan saya melihat bahwa siapa sih yang nggak butuh senggama ya pada saat apapun, meskipun pada saat lagi merebaknya pandemi corona seperti ini. Nah buat pasutri supaya tidak ketakutan lagi atau menambah ketakutan yang tidak perlu, ini saya beri penjelasannya ya tentang virus ini. Pertama, setelah ngeliat artikel ini mungkin bisa menjadi tips ya buat pasutri yang ada di rumah. Pertama saya mau bicara dulu tentang social distance ya, seperti yang dilihat di gambar berikut ini ya, the psychology of space. Sebenarnya cara kita berinteraksi agak lebih sehat pada masa pandemi seperti ini gitu ya. Contohnya kalau di sini ya, Anda bisa lihat ya, ini ada intimate space, ada personal space, ada social space, baru ada public space ya. Sense of personal space seperti ini harus kita raih ulang, karena begitu kita memiliki personal space yang seperti ini, kita juga akan lebih sehat ya. Dengan adanya perbedaan antara intimate space dan personal space juga social space, itu akan meminimalisir sekali lagi terjadinya kekerasan seksual, pelecehan seksual, which is sebenarnya ini adalah praktek yang bagus buat kita semua ya. Ya jadi ini untuk Z-Friends ketahui, ini adalah healthy space yang harusnya kita praktekkan bukan hanya pada saat pandemi corona. Jadi dengan adanya hal seperti ini justru akan mengurangi problem-problem yang akan timbul di kemudian hari. Ini adalah protokol wajib ya, saya yakin semua Z-Friends sudah tahu protokol wajib masuk rumah dan protokol wajib keluar rumah sebelum saya cerita. Jadi ini ya, itu wajib untuk diikuti, melepas baju dulu dan sebagainya, cuci tangan, itu udah wajib banget, itu basic. Nah, mau bicara soal corona ya, memang masih banyak yang belum saya ketahui, tapi ya dari informasi yang kredibel dari para dokter, yang saya ketahui bahwa satu, corona itu bisa tertular lewat lendir, tapi tidak menular lewat cairan vagina ataupun air mani ya. Jadi artinya hubungan seksual aman. Tapi tidak aman jika ya Z-Friends itu melakukan rimming atau menjilat anus, karena ternyata ada virus corona yang ditemukan pada feses manusia atau pada kotoran manusia gitu. Jadi tidak disarankan. Dan tertularnya corona itu adalah lewat sentuhan fisik ataupun lewat bersin ya, lendir yang keluar dari orang yang sudah terkena corona gitu. Nah terus
ada beberapa suami istri yang ngerasa, aduh gimana ya, saya kan nggak bisa 100% Mbak Zoya work from home, saya harus kerja di luar dulu gitu ya. Jadi ketika saya pulang, nah Anda harus melakukan ritual-ritual ini. Lalu setelah Anda melakukan ritual ini, apa lagi yang harus Anda lakukan? Anda bisa misalnya ya, setelah sudah oke nih, protokol keluar rumah, protokol masuk rumah sudah Anda lakukan. Ketika Anda akan melakukan hubungan seks dengan pasangan Anda, dengan istri ataupun suami Anda ya, tetap Anda harus mandi sebelum dan sesudah senggama. Ya, ini akan membantu ya penyebarannya itu tidak bertambah parah. Oke sih friends. Nah, ketika Anda sudah melakukan itu, terus apa lagi nih yang harus Anda lakukan? Jadi jangan menjilat anus atau melakukan rimming ya. Anal seks tidak disarankan ya pada saat ini gitu. Jadi sebenarnya peraturannya sih hampir sama, menjaga kesehatan seksualnya per se ya. Selebihnya adalah buat pasutri ya. Tidak disarankan untuk berciuman. Saya tahu, maaf banget ya Z-Friends, saya biasanya menyarankan ya, salah satu saran dari Gottman ya, Gottman dari Gottman Institute, pernikahan yang bahagia adalah mereka-mereka yang sanggup berciuman, yang melakukan deep kissing. Tapi karena penularan corona pada saat ini adalah lewat lendir dan kita tidak tahu kapan dia masa inkubasinya berakhir pada orang yang kita sayangi, pada pasangan kita gitu ya. Jadi tidak disarankan untuk berciuman dulu ya Z-Friends selama masa pandemi ini. Jadi bisa dilakukan bentuk-bentuk kegiatan fisik lainnya ya untuk menambah kedekatan-kedekatan emosi. Nah, kalau masalah soal hubungan seksual, kalau misalnya masih takut ya, Anda bisa memeriksakan diri juga gitu ya. Memang masih belum semua, tapi kalau Anda termasuk kategori yang pernah keluar negeri ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan langsung dengan orang banyak gitu, apalagi kalau misalnya petugas kesehatan dan dokter, ya sayang sekali ya, mungkin memang harus ditunda dulu. Anggap aja seperti lagi masa nifas gitu ya, ketika pasangan baru habis melahirkan dan sebagainya. Jadi buat mereka-mereka yang harus terpaksa pisah ranjang dulu, jangan lupa ritual-ritual romantisnya tetap dikembangkan ya. Jadi tetap ada obrolan-obrolan yang biasanya kita tidak sempat obrolin pada saat pandemi ini. Mungkin waktunya relatif lebih banyak, tapi bagaimana caranya, apalagi yang dua-duanya work from home, jangan lupa untuk tetap memberikan personal space. Misalnya, anak-anak sama kamu dulu ya sayang 1 jam. Nah, yang satu misalnya istrinya dulu atau suaminya dulu, terserahlah melakukan kegiatan sendiri ya, santai-santai. Nanti habis itu gantian, ketika misalnya suaminya atau istrinya yang ngejaga, yang satu pasangannya itu beristirahat. Karena apa? Pada saat work from home, Anda juga harus mengatur waktu, bukan waktu bekerja, waktu bersama-sama, tapi waktu sendiri. Karena kalau tidak ada personal space, ya sekali lagi yang tadi personal space yang saya bilang tadi, nanti Anda akan lebih mudah untuk stres sampai terkena pada depresi. Ya, jadi masa-masa ini kalau kita makin tertekan ya udah wajar sih friends ya kan. Nah, bagi para pasutri yang tadinya nggak punya masalah dalam rumah tangganya gitu ya, mungkin ini agak lebih mudah dibandingkan mereka-mereka yang ya sebenarnya sih, siapa sih rumah tangga yang gak bermasalah, ya nggak sih friends? Tapi kalau ada masalah-masalah yang belum terselesaikan dan akhirnya membuat Anda jadi burn out, jadi lebih gampang stres, gampang marah-marah, jadi kesel-keselan sama pasangan, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk membicarakan. Sebenarnya cobalah jujur pada diri sendiri. Saya marah sama pasangan saya karena tekanan ekonomi, atau karena lagi ada masalah corona, atau memang sebelum ini, kalaupun tekanan-tekanan itu dikeluarkan, kira-kira saya masih kesel nggak sama pasangan saya? Kalau iya masih kesel, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk Z-Friends semua menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Ya Z-Friends ya. Jadi tidak ada yang mudah karena pandemi ini dialami oleh semua orang, tapi di satu sisi yuk bersama dengan pasangan Anda menjadi satu tim untuk menyelesaikan masalah ini. Kebetulan buat mereka-mereka yang kualitasnya mungkin kurang baik ya, jangan sampai masa pandemi corona ini atau work from home dan social distance menyebabkan Anda berdua malah jadi berantem hebat di rumah ya. Usahakan untuk mengelola stres Anda dengan cara mengakui bahwa oh iya saya memang tertekan, ada banyak masalah yang akan saya hadapi sekarang, tapi masalah ini akan saya lalui satu persatu ya.
one feeling at a time, one problem at a day gitu ya. Satu persatu kita hadapinya. Nah, buat pasangan yang terpaksa harus pisah ranjang ya, kalau misalnya Anda sudah tahu selama 2 minggu kan ini sudah berjalan cukup lama, selama 2 minggu Anda tidak batuk, tidak sakit dan sebagainya, it's okay kok untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan gitu ya. Kecuali kalau misalnya Anda habis berjalan dari luar negeri dan sebagainya, memang Anda termasuk kategori yang mungkin harus memeriksakan diri. Tapi kalau misalnya tidak ya, Anda tidak melakukan perjalanan luar negeri, Anda juga tidak terlalu banyak bertemu dengan banyak orang ya pada 1-2 bulan terakhir ini, it's okay untuk tetap melakukan hubungan seksual dengan pasangan Anda. Cuma ya gitu ya, jangan ciuman dulu ya, jangan melakukan rimming atau penjilatan pada anus gitu ya. Anal sex itu membuat resiko Anda jadi lebih besar ya, karena penularannya tersebut tadi. Jadi apalagi ya, oh iya buat yang misalnya sebentar deh Mbak, saya masih agak takut, saya mau jauh-jauhan dulu sama suami saya, jadi kita mungkin pisah, ranjangnya beda 5 meter gitu. Apa yang harus dilakukan? Mungkin Anda bisa membangun keintiman dibandingkan seksnya per se ya, dibandingkan seksnya aja. Misalnya Anda bisa membuat kalau misalnya selesai dari corona, iya biar kita punya tujuan hidup, ya nggak sih friends? Setelah dari corona, kita mau kemana ya Yang ya gitu. Kalau saya sih setelah corona saya pengen pijit, aduh saya kangen banget mijit. Saya pengen mijit gitu tuh enak banget gitu ya. Traveling dan sebagainya oke lah gitu, tapi saya pengen mijit. Apa aja yang kamu ingin lakukan setelah dari corona ya, coba dibahas dengan pasangan. Karena kalau kita terus fokus pada masalah, kita akan terokupasi pada masalah, ini kita tambah tertekan. Tapi kita fokus pada apa yang akan saya lakukan, yang oke yang akan saya lakukan setelah ini akan sangat membantu Z Friends untuk bisa survive dan tidak menjadi depresi di masa corona. Yuk jadi tim yang oke bersama dengan suami dan istri Anda ya. Kita sama-sama lalui masa corona ini, melakukan hubungan seks yang berkualitas akan membantu imun sistem loh Z Friends supaya tambah oke. Nah bagi yang masih ketakutan dan sebagainya, boleh ya dikelola kehidupan seksualnya. Yang penting peraturan-peraturan yang tadi saya kasih ya, warning-warning yang saya berikan, coba dipertimbangkan sebelum melakukan hubungan seksual. So have a good time with your family, have a intimate time with your family Z Friends. Yuk kita sama-sama melalui masa corona ini, terutama dengan di rumah aja. Terima kasih Z Friends, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Zoya Amirin, pamit dulu.